Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazar dari kelas Filkom Sore Prodi Ilmu Komputer. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan saya dalam mengumpulkan tugas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana caranya menginstal Ubuntu Server menggunakan VirtualBox Machine. Oke, langsung aja. Sebelum kita mendemonstrasikan program tersebut, ada dua bahan yang perlu kita download, yaitu VirtualBox-nya sendiri dan servernya itu sendiri. Untuk cara downloadnya, kita tinggal masuk ke Brave browser kalian masing-masing, kita klik VirtualBox Machine misalnya di sini. Nah, ini tinggal kita pilih aja. Kita mau pakai, tergantung kebutuhan. Teman-teman pakainya yang macOS, Windows ataupun Linux, tinggal kita klik saja. Dan untuk Ubuntu servernya juga sama kok, ada di Ubuntu servernya itu sendiri. Langsung aja. Setelah dua program tersebut terdownload, kita bisa langsung masuk ke dalam VirtualBox-nya itu sendiri. Langsung aja kita klik new di sini. Nah, di sini diharuskan untuk memberi nama ya. Bisa kita kasih sesuai keinginan aja. Ubuntu bisa kita kasih. Ada nggak bisa coba name-nya apa ya? Break aja deh. As an example. Untuk penempatan foldernya bisa disesuaikan lagi aja. Dan di sini ada ISO image. Kita klik folder server folder file yang tadi sudah kita download. Di sini saya menyimpannya di folder kuliah saya. Kita klik aja. Nah, ini biarkan seperti ini dan centang skip unintended installation. Langsung saja bisa kita next di sini. Hardware. Di sini ada pilihan hardware-nya. You can modify virtual machine hardware by changing amount of RAM and virtual CPU count. It's possible. Sepertinya kita biarkan seperti ini aja. Langsung kita enable. Next lagi. Virtual hard disk. If you wish, you can add a virtual hard disk to the new machine. You can either create a new hard disk file or select an existing one. Alternatively, you can create a virtual machine without virtual hard disk. Mohon maaf, ini ketendangan terus. Langsung aja ini sesuaikan aja sesuai kebutuhan, karena ini hanya untuk contoh, jadi saya pakai kurang lebih 10 GB aja. Ini ada pre-allocate pool size, bisa kita centang. Selebihnya ini biarkan seperti ini aja. Langsung kita next. The following table summarize the configuration you have chosen for a new virtual machine. When you're happy with the configuration, press finish to create the virtual machine. Alternatively, you can go back and modify the configuration. Nah, setelah kita mengedit tadi tuh si hardware-nya, RAM dan lain sebagainya, di sini kita bisa lihat lagi sumbernya. Mulai dari nama, ISO image, disk type dan lain sebagainya. Pastikan semuanya sudah sesuai dengan keinginan. Ketika semuanya sudah selesai, bisa langsung kita finish di sini. Nah, tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, ini udah selesai. Setelah selesai, ini bisa kita langsung try or install Ubuntu server. Bisa klik enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai ya teman-teman. Sepertinya bakal agak makan waktu lama, bakal saya skip aja.
Baik, ini proses instalasinya sudah selesai. Jadi kita tinggal mengkonfigur aja di sini. Di sini ada pemilihan bahasa. Sesuaikan saja dengan bahasa yang biasa kalian pakai masing-masing. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Identify keyboard. English US, variant English juga udah kita down. Just the type of installation, the default installation current packaging of the profile. This version has been compromised. Okay. Done. Configure at least one interface. Ini kita biarkan default saja sepertinya. Kita down proxy address. If you need an emergency access the outside world, otherwise leave this blank. Kita leave saja di sini. If you learn anything. Oke, ini sepertinya sedang reading package listnya. Kita tunggu sebentar. Bisa langsung kita down gak sih? Oh iya bisa. Nah, ini pemilihan entire disk yang tadi kita sudah setup di VirtualBox mesinnya. Ini sepertinya sudah beres, nggak usah kita custom lagi, langsung kita down aja. Confirm destructive action. Selecting continue below will begin the installation process and the result in the loss of data and on the disk selected to be formatted. You will not be able to return this. Are you sure you want to continue? Your name. Nah, ini kita bisa masukin nama kita. Need for sudo, let's go. Nama kita masukin Dre aja ya, seperti tadi Dre. Tahu saya juga kenapa ngasih nama. Server name must not be empty. Kita bisa kasih apa ya? Bisa sepertinya server name. Username dia. Choose a password. Oke, semoga bisa. Kita down. Upgrade this machine to Ubuntu Pro Security. Update a much wider range of packages until 20 and 34. Assist with PedRAM, stage HPA, and complaints and hardening requirements. Ini ada pilihan untuk mengupgrade ke Ubuntu yang versi Pro. You can always do it later. Sepertinya kita skip namanya. Skip. You can choose. Kalau kita ada import key-nya juga nggak usah seperti ini. These are popular environments. I could space press enter.
ini kita lagi memasang sistem yang tadi. Kita tunggu, kemungkinan prosesnya agak lama, bisa kita skip saja. Nah, proses instalasinya sudah selesai. Di sini bisa kita langsung reboot now aja. Reboot now, let's go. Rebooting. COVID. Oke. Reboot. Finish. Oke. Ngantuk kan. Finish it. Nah, ini kita disuruh masukin username yang tadi kita buat. Kita tuh masukin username deh ya, teman-teman. Passwordnya dia. Bentar, salah. Ya. Nah. Oke, di sini kita langsung aja to run as command as administrator. Kita bisa langsung praktek. Nah, ini adalah proses tampilan dari terminal Linux itu sendiri. Di sini ada beberapa kode yang bisa saya demonstrasikan. Misalnya di sini ls untuk menampilkan folder, terus cd. Sebentar, kok nggak bisa ya? Ada beberapa komen yang bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama itu ada ini cd etc. Nah, ini tuh untuk apa? Untuk melihat isi folder atau directory. Terus ada sudo apt and update. Ini untuk memperbarui daftar paket. Nah, ini tuh butuh password. Bisa kita masukin password. Apa? Oh iya. Udah dapet. etc. Terus ada hostname. Ini untuk menampilkan nama server yang kita install sebelumnya. Hostname apalagi ya? ls pwd. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk program perintah-perintah dasar atau basic command yang ada di Linux. Bisa saya ulang, ada pwd ls cd untuk menampilkan atau melihat isi folder. Lalu ada hostname untuk mengupdate packaging dalam Linux tersebut. Terus ada sudo apt update untuk mengupdate packaging dari Linux tersebut, dan ada hostname untuk menampilkan nama host. Kurang lebih seperti itu. Mari kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.